Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan lanjut membahas distribusi frekuensi. Kemarin di materi sebelumnya kita bahas materi distribusi frekuensi biasa, udah dapatkan tabelnya, ada interval, ada frekuensi. Kemudian hari ini kita akan belajar distribusi frekuensi kumulatif. Nah, distribusi frekuensi kumulatif ini ada dua ya. Pertama ada kumulatif lebih dari, dan juga ada kumulatif kurang dari. Jadi di sini kita buat kumulatif lebih dari, dan satunya lagi kumulatif kurang dari. Apa maksudnya? Nah, di kumulatif lebih dari ini sama dengan kumulatif ya. Bagaimana cara menghitungnya? Kita lihat di nilai terendah. Nilai terendahnya mana? Nilai terendahnya adalah 29. Artinya kalau 29 karena jaraknya 1 maka nilai tepi bawah itu sama dengan 28,5. Sehingga kumulatif lebih dari 28,5. Jadi kumulatif itu di sini yang lebih dari 2,8 lebih dari gini ya, lebih dari lebih dari 28,5 itu sama dengan, lihat frekuensinya. Jadi frekuensi kumulatif lebih dari 28,5. Kita lihat yang lebih dari 28,5 nih, ini kan besar semua nih. 8, 6, 12, 8, 11, 9, 6. Berapa totalnya? Totalnya ini berapa ini? 20, 30, 40, 50, 60. Artinya jumlahnya itu 60. Oke. Ini lebih dari. Nah, di yang kedua, di kolom kedua, di baris kedua maaf, itu lebih dari, kita ambil ini 37,5. 37,5 tepi, nilai tepi bawah 38, 37,5 itu berapa? Kita hitungnya dari mana? Kita hitung dari sini, ini ya, ini, karena hanya ini yang lebih dari 37 kan, ini kan lebih dari 37. Kalau 8 kan kurang dia dari 37,5, berarti 8-nya nggak masuk. Artinya di sini totalnya itu 52. Kemudian terus yang berikutnya lebih dari 46,5. Lebih dari 46,5 artinya kita menghitung yang mana? Kita menghitung yang ini dan ini. Artinya berapa? Kita hitung jadi 40. Cek ya kalau salah ya. Oke, ini kita pakai warna hitam saja ya, yang ini. Yang hitung yang mana? Yang ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hitung semuanya. Kemudian bagaimana jika lebih dari yang seterusnya? Lebih dari berapa? 55,5. Itu berapa? Artinya kita hitung mulai dari sini. 1, 2, 3, 4. Berapa jumlahnya? 10, 20, 30. 4. Oke. Selanjutnya kita hitung
yang baris berikutnya sampai habis ya. Lebih dari 65 64 ya, 64,5. Sana 1 2 3 20. Kemudian 26, kemudian mana lagi terusnya kita pakai yang ini. Lebih dari berapa? Lebih dari 73,5. Berapa kumulatifnya? Frekuensi kumulatifnya itu 15. Dari mana? Dari 1 2. Terakhir lebih dari 82,5. Itu berapa? Yang mana? Hanya yang ini. Oke. Untuk frekuensi kumulatif lebih dari. Jadi kita pakai ini saja. Ini hanya alat bantu ya. Kemudian kumulatif kurang dari. Bagaimana kumulatif kurang dari? Kalau kumulatif kurang dari, kita ambil nilai tepi bawah dari interval nilai tepi atas dari interval. Oke, ada ini dari interval juga ya. Lihat tepi bawah dari interval itu 28,5. Tepi atas dari interval itu adalah ini 37,5. Artinya apa? Di sini dia kurang dari, ini kan lebih dari, ini kurang dari 37,5. Berapa? Yang kurang dari 37,5 adalah 8. Hanya ini kan yang kurang dari 37,5. Gimana ya? Hanya ini ya. Oke, hanya 8 ini karena ini kan 37,5 nih. Ya, yang kurangnya kan cuma 8 frekuensinya. Selanjutnya yang kurang dari 46, kurang dari 46,5. Kurang dari 46,5 artinya ini dan ini, karena ini juga kurang. Berapa jumlahnya? 14. Selanjutnya kurang dari berapa? Kurang dari 55,5. Berapa? 12 6 8. Artinya 26. Selanjutnya kurang dari 64,5. Mana? 8 12 6 8. Oke. 20 34. Kemudian kurang dari berapa ini? 72. 73, maaf, 73,5. Kita pakai tepi atas interval ya, tepi atas interval. Berapa? Dari 11, 8, 12, 6, 8. Artinya ini 45. Kemudian bagaimana dengan yang ini? Kecil dari berapa nih? 82,5. Kecilnya berapa? Kecilnya adalah 54. Ini ya, ini ke atas kan lebih kecil semua nih. Kemudian lebih kecil dari 91,5. 91,5 berapa? Lebih kecilnya dari ini ke atas berapa? 60. Inilah frekuensi kumulatif lebih dari dan frekuensi kumulatif kurang dari. Oke. Baik, bagaimana dengan distribusi frekuensi relatif? Kalau tadi kumulatif, sekarang relatif. Frekuensi relatif bagaimana menentukannya? Kita membagikan
persen atau mempersentasekan setiap frekuensi pada interval dengan total frekuensi yang ada. Jadi gimana frekuensi relatif pada gabaris pertama, artinya 8 per 60 dikali 100% sama dengan berapa itu? Oke, hasilnya itu berapa itu? 13,3%. Gimana dengan yang kedua? Yang kedua misalkan artinya berapa? Artinya 6 per 60 dikali 100%. Artinya berapa nih? 10%. Atau kalau persennya sudah di sini nggak perlu lagi kita tulis persen gitu kan, karena relatifnya misalkan di sini persen. Sekarang 12 artinya per 60 kali 20 sekali 100% sama dengan 20%. 8 sama 8 per 60 dikali 100% sama dengan 13,3%. 11 per 60 dikali 100% sama dengan berapa itu? 11 per 60 dikali 100%, 18,3%. 9 per 60 kali 100%, berapa? 9 per 60 dikali 100% sama dengan 15%. Terakhir 6 per 60 dikali 100% sama dengan 10%. Sekarang kita totalkan, kita jumlahkan 13,3 ditambah 10% ditambah berapa itu? Tambah berapa ini? Tambah 20% ditambah mana tadi? 13% ya. 13,3% ditambah berapa ini? 18,3% tambah berapa ini? 15% ditambah 10% sama dengan di sini 99,9%. Artinya di sini totalnya 100%. Bagaimana dengan selanjutnya? Bagaimana dengan frekuensi distribusi relatif lebih dari? Frekuensi distribusi frekuensi relatif lebih dari. Kalau lebih dari artinya pembaginya itu kita pakai yang kolom sebelumnya. Kita lihat yang lebih dari tadi, ini lebih dari ya, yang lebih dari kita lihat 60 artinya 60 per 60 gitu ya, 52 46 34 26 15 per 6. Sekarang di sini artinya 60 per 60 dikali 100%, artinya hasilnya berapa ini? 100%. Kemudian di yang kedua tadi berapa? 52 ya ini ya, 52 artinya 52 per 60 kali 100%. Berapa itu? 52 bagi 60 dikali 100%, hasilnya 86,67%. Kemudian di baris ketiganya berapa tadi? Baris ketiganya 46, artinya 46 per 60 kali 100%, hasilnya berapa? 46 dibagi 60, 76,67%. Kemudian yang berikutnya 34, artinya 34 per 60 kali 100%
persen. 34 per 60 bagi 60 jadi 56,67 persen. Dan begitu seterusnya. 26 per 60 kali 100 persen. 6 per 60 43,33 kemudian persen ya, persen. Kemudian berapa ini? 15,6 ya. 15 per 60 kali 100 persen sama dengan 25 persen. Terakhir berapa? 6 per 60 kali 100 persen sama dengan apa? 10 persen. Oke ya, 10 persen. Ini enggak ada totalnya ya, karena totalnya sudah di atas. Inilah totalnya, yang bagian atas ini totalnya. Jadi nggak bisa dijumlahkan, kalau dijumlahkan beda hasilnya. Ini sudah merupakan totalnya. Jadi kalau lebih dari totalnya itu yang ada di atas, kalau kurang dari itu totalnya yang ada di sini. Kita lihat yang kurang dari, misalnya satu aja kita kerjakan dulu ya. Yang kurang dari bisa kita kerjakan aja. Yang kurang dari berapa tadi? 8, 14, 26. Sini 8, 14, 26, 34, 45, 34, 45, 54, 60, 4, 60. Ya, ini kita bagikan seluruhnya dengan 60 dengan 60. Oke, 60 kali 100 persen semua ya. Oke, kali 100% semua. Oke, ini hasilnya 100. Ini yang saya bilang tadi, yang saya bilang hasilnya itu yang tadi di atas, kalau yang ini di bawah, bukan hasilnya total, maaf. Oke, selanjutnya 54 per 60. 54 per 60 berapa? 54 per 60. 54 per 60 itu sama dengan 90 persen. 45 per 60 jadi 45 per 60 75 persen. Dia turun-turun ya. Kemudian 34 per ini 56,67 persen. 26 ini 43,33 persen. Kalau 14 ini berapa ya? 14 dibagi 60, 14 dibagi 60 itu 23,33 persen. Terakhir 8 dibagi 60 13,3 persen. Oke, inilah pengerjaan untuk yang pertama distribusi kumulatif, yang kedua distribusi frekuensi relatif. Oke, dari tugas yang pada soal pertama yang kemarin yang Anda kerjakan, silakan Anda lanjutkan buat tugasnya dengan mencari frekuensi kumulatif dan frekuensi relatif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses untuk kita semua. Yakinkan bahwa kita bisa.